harapkan ini membawa manfaat semua untuk keluarga, untuk masyarakat Indonesia, dan seterusnya. Bisa didengar suara saya? Aman, aman dok, aman. Bisa aman. Oke. Jadi materi kalau kita bicara kanker itu merupakan satu materi bahasan yang sangat luas sekali. Jadi, mulai dari pencegahannya, kemudian deteksi dininya, kemudian diagnostiknya, kemudian terus ke treatmentnya itu sangat banyak sekali. Di sini yang saya tekankan mungkin nanti sebagai pancingan aja ya mengenai deteksi dini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kanker itu banyak macamnya, banyak sekali, dan penyebabnya juga bermacam-macam, bahkan tidak semuanya diketahui penyebabnya. Secara teori mungkin ketahuan penyebabnya 50%, yang 50%-nya lagi tidak ketahuan. Kalau itu kita bisa lakukan eh, pencegahan primer namanya, itu mencegah supaya tidak terjadi kanker, itu sangat bagus sekali dengan menghindari faktor resikonya. Tapi yang sebagian besar kanker itu tidak diketahui penyebabnya, itu maka ada namanya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu eh, gimana caranya supaya kanker itu ketemu dalam stadium yang masih dini sehingga bisa disembuhkan dengan baik dan lebih sederhana. Dan kalau kita bicara masalah kanker itu biasanya agak beda ya kalau misalkan kita bicara sakit yang lain sama kanker gitu ya. Kalau misalkan flu gitu, oh ini didiagnosa sebagai flu gitu ya. Kemudian ada orang sakit bahkan yang cukup berat jantung gitu. Ini di, dikatakan jantung atau didiagnosa sebagai sakit jantung gitu. Tapi kanker enggak. Kanker biasanya menggunakan kata kalau cerita dari para pejuang kanker atau para survivor itu mesti saya mulai divonis kanker gitu. Jadi seolah-olah hal yang sangat menakutkan sekali ya. Bahasanya itu bahasa vonis gitu. Sehingga seolah-olah kalau orang sudah menderita kanker itu maka dunia menjadi kebalik itu sudah terbayang nanti akan seperti ini, akan sakit luar biasa, akan meninggal dan seterusnya. Padahal kita sangat mengimani bahwa kalau masalah uh, umur itu insya Allah rahasianya di Allah, kita tidak tahu. Masuk rezeki atau jodoh itu juga tidak tahu. Kecepatan ya di sini. Jadi itu yang terbayang kalau orang divonis kanker itu seolah-olah merupakan satu kondisi yang tidak ada harapan. Padahal sekarang itu sudah makin berkembang untuk pengobatan kanker itu sendiri. Oke, slide lanjut. Bahkan dikatakan untuk studi-studi sekarang itu sebagian besar kanker itu bisa disembuhkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa ditemukan dalam stadium yang masih dini, kemudian segera diobati dengan cara dan pengobatan yang tepat. Gitu. Jadi tepat waktu sama tepat waktu untuk pengobatannya, kemudian di mana berobatnya dan cara pengobatannya itu sangat penting sekali. Sekali lagi bahwa sebagian besar kanker itu sekarang bisa disembuhkan. Kalau dulu dikatakan uh, kayak orang menderita kanker payudara itu seolah sudah tidak ada harapan, kanker usus juga demikian. Tapi sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan itu banyak ditemukan metode deteksi dininya, kemudian pengobatannya itu makin maju sehingga banyak sekali orang-orang yang aktif di komunitas penyintas kanker atau kalau saya uh, aktif juga di Yayasan Pita Tosca yang untuk tiroid itu mereka menamakan dirinya itu sebagai pejuang tiroid sama dengan yang disampaikan di sini bahwa memang orang yang survivor atau caregiver gitu yang membantu orang-orang berkanker kanker itu merupakan satu komunitas yang luar biasa sehingga layak diberikan sebagai komunitas pejuang kanker. Slide. Nah, ini satu clue. Ini ditemukan guru saya waktu itu, Prof. Sukarjo, yang membuat singkatan waspada. Dan ini cocok kalau kita kaitkan dengan kanker. Ini upaya untuk mendeteksi dini, supaya semua siapa saja itu kalau merasakan gejala-gejala ini, tanda seperti ini, atau keluhan itu sudah aware, sehingga bisa apa namanya bisa segera untuk mencari pertolongan untuk memastikan bahwa ini ada masalah atau tidak.
Jadi ada singkatannya, nanti kita bahas satu-satu. Slide. W, waktu buang air besar atau buang air kecil ada perubahan kebiasaan dan gangguan. Ini luar biasa sekali. Jadi deteksinya itu dari segi orang non medis pun bisa melakukan itu. Kalau biasanya orang buang air besar itu kan ada jadwal rutinnya sebagian besar ya, misalkan uh, bangun tidur atau aktivitas pagi, habis sholat, kemudian mungkin minum atau makan kecil sebentar sudah buang air besar itu, dan biasanya sebagian besar orang itu rutin. Memang ada yang frekuensinya berbeda-beda tergantung dengan kecepatan apa namanya gerak ususnya itu. Pada orang yang normal biasanya sehari sekali itu yang normal. Tapi ada juga orang normal juga sehari 2 kali. Dan begitu ada perubahan kebiasaan, misalkan ini kok biasanya tiap hari buang air besar, tapi kok ini tiba-tiba 2 hari 3 hari tidak buang air besar, nah itu mesti harus ada pertanyaan yang mesti diselesaikan itu ya. Dan ini kalau misalkan buang air kecil juga demikian, biasanya yang dikeluhkan orang dengan keluhan buang air kecil itu selain jumlahnya lebih sedikit, ada juga yang tiba-tiba kok uh, untuk memulai kencing itu harus dengan effort, itu harus mengejar, itu baru bisa keluar. Berarti ada penyempitan salurannya. Kemudian ada juga yang ada nyeri pada saat buang air kecilnya, ada darahnya. Jadi pada saat buang air kecilnya. Demikian juga dengan buang air besar. Jadi bukan hanya frekuensi, tapi lancar atau tidak, ada bercampur darah atau lendir. Kemudian ada juga yang diare berkepanjangan. Atau kotorannya kecil-kecil seperti kotoran kambing gitu ya. Itu pada masing-masing usus itu berbeda letaknya dan manifestasinya. Biasanya kalau yang sebelah kanan itu lebih cenderung misalkan ada sumbatannya. Kalau yang di atas itu kombinasi, bahkan sering ada darahnya. Kalau di bawah lebih sering eh, kotorannya itu kecil-kecil atau bahkan diare yang tidak sembuh-sembuh. Itu bisa memprediksi kelainannya dari mana. Jadi tidak sama tiap-tiap orang yang ada gejala untuk kanker saluran pencernaan bagian bawah atau kolon ya. Itu beda-beda. Kemudian eh, kalau ketemu gejala salah satu yang tidak biasa seperti ini, maka sebelum terlambat harus segera dipastikan. Datang ke tempat orang yang paham, ke orang-orang kesehatan, untuk memeriksakan ini ada masalah apa. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan serangkaian pemeriksaan yang mulai dari yang sederhana sampai pada yang canggih, untuk memastikan bahwa ini ada apa-apa atau tidak ada, sehingga tidak terlambat nantinya. Slide. Nah, ini gambaran usus besar. Ini cukup banyak, termasuk kanker yang banyak sekali itu di usus besar. Karena di sini makanan itu bertahan lama di situ, kemudian di situ banyak sekali kumannya, kemudian eh, aktivitas untuk apa namanya gerakan ususnya di situ tergantung pada kondisi makanannya juga. Biasanya makanan yang berserat transit di ususnya itu lebih sebentar, tapi makanan yang kurang serat maka dia akan bergeraknya itu lama di situ, bahkan nempel di usus, sehingga kalau makanan itu mengandung bahan yang namanya karsinogenik ya, bahan-bahan yang bisa memicu kanker di situ akan lama kontak dengan ususnya, sehingga makin kurang seratnya, maka makin bertambah risiko untuk menderita kankernya. Karena kontak karsinogeniknya itu atau bahan penyebab kankernya itu jadi lama dengan ususnya. Apalagi kalau ada infeksi yang berulang. Infeksi menyebabkan bariernya di usus itu menjadi terkoyak, sehingga bahan karsinogenik lebih cepat masuk. Dikatakan yang luar biasa di agama kita bahwa orang itu tidak boleh minum alkohol. Ternyata alkohol itu mulai dari mulut, kalau diminum ke bawah terus itu meskipun kelihatannya tidak ada luka, tapi itu memudahkan bahan-bahan karsiogenik untuk masuk ke dalam jaringan di saluran makanan tersebut. Kemudian ya ini kelainannya bisa macam-macam, kita lihat manifestasinya itu bisa dalam bentuk buang air kecilnya susah sampai tidak bisa buang air kecil sama sekali, buang air besar sama sekali kalau terjadi pembuntuan total pada
usus itu. Jadi kalau misalkan ada keluhan kok diare, diare kadang-kadang kalau diare biasanya kan paling beberapa hari sembuh gitu ya. Ini diare sudah dikasih obat, dikasih antibiotik, menghentikan diare nggak sembuh-sembuh. Itu harus kita waspadai. Juga kalau kotorannya kecil-kecil. Slide terus. Ya ini kalau misalnya sampai terlambat yang terjadi adalah kanker itu kalau masih dini bisa diangkat tuntas. Ada kalanya kanker usus itu bisa sembuh hanya dengan melakukan tindakan operasi saja. Dengan misalkan sebagian yang kanker itu dibuang, kemudian kalau belum ada penyebaran kemana-mana ya sudah selesai dengan operasi itu aja. Artinya makin awal makin sederhana pengobatannya. Tapi kalau sudah stadiumnya yang lebih lanjut, maka setelah operasi dia perlu kemoterapi atau radioterapi. Itu makin tinggi stadiumnya makin complicated. Karena kadang-kadang harus targeted terapi dengan obat-obatan yang lebih mahal lagi. Kemudian kalau pada kasus seperti ini tidak jarang orang-orang dengan kanker usus itu uh, dibuatkan saluran pembuangan yang tidak bisa di tempat yang semestinya, harus dibuat di perut. Ini bisa sifatnya sementara, bisa seterusnya. Kalau yang ternyata yang di bawahnya, saluran di bawahnya itu bisa disembuhkan lagi, kemudian bisa disambung lagi ya akan boleh. Tapi ada kalanya ini merupakan permanen karena kalau misalkan terlambat sehingga kankernya itu tidak bisa diangkat, di kemo tidak respon dan seterusnya. Ini untuk ada yang namanya pembedahan yang sifatnya paliatif. Sehingga dengan upaya deteksi dini tadi, kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya advance seperti itu. Kemudian A, ya, WA, alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Ini biasanya dikaitkan dengan saluran pencernaan bagian yang atas. Nah, ini biasanya misalkan ada orang yang mual atau muntah kok terus-terusan gitu. Kalau pas sakit perut biasanya barang sebelum diare itu ada muntahnya atau habis makan apa-apa kemudian muntah, tapi biasanya tidak lama, hitungan hari sembuh kalau dengan diobati itu. Tapi ada juga orang-orang yang cenderung misalkan mual terus, makin lama makannya makin tidak bisa, artinya awalnya masih bisa makan biasa, tapi progresif, akhirnya hanya bisa makan yang bubur saja, terakhir hanya bisa cairan saja, itu berarti sudah mulai ada penyempitan saluran makanan bagian atas, esofagus namanya. Kalau ada itu, maka yang gejala-gejala yang memberat ini, maka kita harus curiga bahwa itu memang ada sesuatu di saluran pencernaan makanan bagian atasnya. Kemudian yang cukup sering juga adalah kanker rongga mulut. Kanker rongga mulut ini uh, mestinya kelihatan ya, yang sebenarnya kelihatan, orang bisa merasakan, tapi sebagian besar orang itu datangnya terlambat karena dikira sebagai sariawan biasa. Padahal kalau misalnya itu kadang-kadang kayak menghibur diri itu, oh sariawan, sariawan itu. Tapi pada saat datang beberapa pasien saya itu sudah besar. Padahal kalau sariawan itu harusnya kan uh, ukurannya tidak besar. Rata-rata paling besar setengah senti itu sudah cukup besar untuk sariawan dan sakit. Biasanya dalam seminggu, 2 minggu itu sudah sembuh. Bahkan tanpa diobati pun, hanya dengan misalkan kumur antiseptik, kemudian obat nyeri dan vitamin, istirahat cukup itu sembuh sendiri. Tapi ada kalanya kanker di lubang mulut ini yang awalnya dikira sariawan itu membesar pelan tapi pasti, bahkan ada yang lebih cepat. Biasanya kalau kanker itu makin lama ya, itu seolah-olah pertumbuhannya itu makin cepat. Jadi awalnya kecil, kemudian eh, kan ada namanya doubling time ya. Doubling time itu waktu yang diperlukan untuk membelah menjadi 2 kali lipat. Misalkan kanker itu membelahnya ini taruhlah 1 bulan sekali gitu. Satu sel menjadi 2 itu 1 bulan. 2 menjadi 4 1 bulan. Itu masih nggak terasa. Tapi begitu 2.000 menjadi 4.000 itu juga 1 bulan. Sehingga seolah-olah itu lompat langsung besar. Ya, sehingga uh, orang yang awalnya dikira sariawan itu tiba-tiba kok lebar, membesar, bahkan berdarah. Ya, sehingga kalau ada kelainan sedikit aja yang tidak biasa di rongga mulut, mesti harus segera dipastikan. Supaya nanti ya itu tadi, supaya tidak lambat. Termasuk di tempat-tempat yang lainnya itu tadi. Slide.
Nah, ini contoh kanker yang datangnya sudah sangat advance. Kalau sudah begini, lebih susah untuk pengobatannya. Sehingga ini kan kelihatan ya, tapi sering memang menjadi tugasnya para pejuang kanker ya, baik itu yang sudah pernah menderita kanker maupun memang caregiver yang biasanya untuk membantu. Ada beberapa orang, saya banyak bergaul dengan komunitas-komunitas pencintas kanker ya, yang sering berkomunikasi kan dengan tiroid, payudara, itu banyak orang awalnya menderita kanker kemudian sembuh itu menjadi satu motivasi untuk membantu teman-teman yang lain. Tapi juga tidak jarang orang-orang yang tidak pernah menderita kanker, tapi karena pernah mengalami saudaranya atau uh, temannya atau orang tuanya yang menderita kanker itu uh, setelah itu um, menginfakkan dirinya untuk membantu para pejuang kanker, baik saya di segi untuk mengarahkan pengobatannya, memberikan bantuan pengobatannya, gitu. Itu uh, cukup banyak, sehingga mereka semua pejuang kanker. Harapannya adalah supaya tidak nunggu sampai seperti ini. Kalau seperti ini, pengobatannya pasti lebih susah, kesembuhannya lebih susah, biayanya jauh lebih besar, dampak secara sosial ekonominya juga cukup besar. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk menyadarkan supaya orang itu lebih aware terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Selain ini kalau yang berikutnya adalah S ya, WAS, suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Ini berhubungan dengan saluran pernapasan biasanya. Serak itu bermulanya dari pita suara. Kemudian yang batuk tidak sembuh-sembuh itu bisa dari saluran pernafasan, bisa dari paru-parunya sendiri. Pada gambar ini yang kita lihat uh, ada, kalau yang satu gambar anatomisnya ya, tapi yang kedua itu gambar ada tumor di pita suaranya. Jadi kalau suara itu akan terbentuk kalau uh, pita suaranya itu mepet, salurannya menjadi sempit, itu akan kayak peluit gitu ya. Jadi keluar suaranya dengan bermacam-macam apa yang diinginkan oleh yang bicara. Kemudian kalau ada kankernya, dia tidak bisa mepet karena terganjal oleh kankernya. Sehingga biasanya suaranya akan serak atau parau suaranya. Kemudian kalau misalkan suaranya parau ini tapi sesudah orang itu batuk, itu hal yang wajar. Karena pada saat orang batuk yang lama, itu kita suaranya kan bengkak. Sehingga itu yang membuat suaranya parau. Akan tetapi kalau itu tidak sembuh-sembuh, berbulan-bulan, itu yang sedikit tanda tanya. Baik sesak maupun batuk ya, baik serak maupun batuk. Kita lihat di sini gambar selain di pita suara juga ada yang di belakangnya lidah, yang gambar bawah itu ada lingkarannya, itu eh, juga gambaran kanker di daerah orofaring namanya, di daerah amandel. Right? Ya, ini tadi yang saya bilang bahwa kalau batuknya itu ngekel, kemudian kita suaranya bengkak jadi serak itu wajar. Tapi nanti itu setelah sembuh batuknya tanpa diobati pun biasanya seminggu 2 minggu sudah normal lagi. Tapi kalau dengan pengobatan yang dilakukan untuk menghilangkan seraknya itu biasanya kan ada obat-obat mengurangi bengkak itu ya, kayak steroid gitu, Dexamethasone dan seterusnya itu bengkaknya turun suaranya tidak serak lagi. Tapi setelah diobati itu ternyata kok enggak dan makin lama makin serak. Nah, itu yang harus waspada. Demikian juga kalau misalkan disertai dengan misalkan batuk disertai ada darahnya. Darah kalau batuk itu umumnya yang keluar itu kan dahak ya, tapi kalau ada darahnya artinya ada jaringan yang luka di situ. Dan sifat jaringan kanker itu kalau dari luar dirabanya itu keras, tapi sebenarnya ikatan antar selnya itu lemah. Sehingga kalau orang itu batuk yang sama, orang yang saluran nafasnya itu normal, tidak ada lukanya. Tapi kalau di situ ada kankernya, maka akan lebih mudah berdarah, sehingga batuknya ada darahnya itu. Kemudian yang tidak jarang menimbulkan keluhan yang serak itu adalah kelainan di tiroid. Memang di tiroid ini letaknya di bawah tempat yang seperti perisai itu ya. Itu kartilago tiroid perisai atau
Ada orang yang menyebut Adam apple, itu seperti apa namanya bagian tengahnya apel. Nah, tiroid ini kalau sudah lanjut maka menimbulkan suara parau juga karena di belakangnya tiroid itu berjalan saraf untuk pita suara. Akan tetapi kalau tiroid sudah serak ini sudah bisa dibilang terlambat karena pita suaranya sudah mengalami kerusakan. Yang tidak jarang itu permanen sehingga deteksi dininya tiroid nanti di tempat yang kalau timbul benjolan gitu ya. Benjolan termasuk di tiroid. Nanti kita bahas berikutnya slide. Ini suara serak batuk tidak sembuh-sembuh. Yang penyebabnya yang kedua adalah kalau batuk tidak sembuh-sembuh di paru-paru. Kita lihat paru-paru yang masih bagus. Kemudian kalau ada polusi ya, baik dari polusi dari udara, kemudian dari rokok dan seterusnya itu berubah sekali itu bentuknya dan permukaannya berubah. Kemudian daya elastisitasnya berubah. Gitu. Kemudian kalau misalkan eh, timbul terus di rokok atau nikotin itu kan termasuk bahan-bahan karsinogenik ya. Kemudian menghisap asap tertentu itu juga namanya bahan karsinogenik. Itu bisa menimbulkan kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini termasuk salah satu kanker yang paling banyak ini. Termasuk jenis kanker yang paling banyak. Mungkin hubungannya sama kebiasaan merokok sama polusi udara yang cukup banyak berperan untuk timbulnya kanker paru ini. Jadi kalau ada batuk yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu 2 minggu itu harus dilakukan pemeriksaan. Sudah paling tidak ke tempat kesehatan biasanya akan dilakukan pemeriksaan foto ronsen paru-paru. Jadi kalau lebih dari 2 minggu itu biasanya sudah tidak wajar. Bisa jadi itu kalau kurang dari 2 minggu mungkin batuk bawaannya flu gitu ya. Tapi kalau sudah lebih itu jangan-jangan ada infeksi yang kronis, misalkan TBC. Di Indonesia banyak sekali TBC masih cukup banyak. Kemudian yang kedua kanker, ya itu harus dipastikan. Jadi ini salah satu gejala dari kanker paru-paru ya. Ini ada batuk yang terus-terusan, kemudian seperti saya katakan tadi kalau bentuknya keras, dia akan berdarah kalau ada kankernya. Kemudian kalau nafas pendek, berarti itu paru-parunya tidak bisa mengembang dengan baik. Kemudian nyeri dada. Pada orang-orang yang batuk itu sering kalau batuknya nemen maka akan kayak gerak ya, antar gerakan ototnya itu mempengaruhi gerakan tulang-tulang pernafasannya sehingga menimbulkan nyeri dada. Bising itu kalau yang khas bising itu sebenarnya pada asma kan, tapi bisa pada semua saluran pernafasan kalau ada penyempitan. Itu salah satu penyebab penyempitannya itu karena ada tumbuh kanker di situ. Berat badannya turun. Ini yang kadang-kadang memberikan satu apa namanya anggapan yang salah di masyarakat. Kalau orang banyak sekali orang-orang yang datang dengan cancer itu badannya kok makin kurus, itu sudah ditanya itu takut makan ini, takut memberi makan kanker. Gitu ya. Padahal sebenarnya orang dengan kanker itu butuh energi, butuh protein dan seterusnya itu lebih banyak daripada orang-orang yang normal. Karena kanker itu tidak mau kalah. Misalkan ya seorang yang menderita kanker dan ada kankernya, itu orangnya butuh makanan 10, kankernya butuh makanan 10. Kalau dikasih 10, maka diambil semua sama kanker. Kalau diambilkan 20, dua-duanya dapat makan. Sama-sama kuatnya, kankernya kuat, badannya kuat. Kalau dikasih 5, ini berarti kan tidak cukup, untuk kanker aja tidak cukup. 5 ini diambil semua sama kanker. Kurangnya 5, kanker itu kan nyari di badan orangnya itu. Sehingga proteinnya orangnya, energinya orangnya diambil sama kanker, sehingga ini yang menyebabkan orang ini menjadi kurus. Jadi tidak betul bahwa orang yang menderita kanker itu banyak sekali pantangannya. Itu tidak betul. Bahkan kadang-kadang saya guyon sama pasiennya, kalau itu bapak atau ibu baca di Google itu tidak ada yang bisa dimakan oleh orang kanker itu karena semua dilarang. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang mesti dipahaman pada teman-teman atau saudara yang ada sakitnya khususnya kasus kanker ini bahwa memang pembatasan makanan yang strict itu tidak bagus untuk penyembuhan kanker. Bahkan pada orang-orang yang sedang menjalani kemoterapi itu tidak boleh sampai berat badannya turun, dia harus naik supaya kuat untuk menjalani kemoterapi. Kemudian nyeri di tenggorokan, itu bisa juga tanda kanker khususnya di bronkus, di saluran paru-parunya. Bone pain. Bone pain itu
salah satu sifat kanker itu ada akarnya, infiltrasi namanya itu ya, sama metastasis atau menyebar. Sebagian besar kanker itu memiliki kemampuan untuk menyebar. Itu yang paling sering adalah di ada yang tergantung lokasinya sama jenisnya ya. Yang banyak menyebar itu di paru-paru, bisa nyebarnya itu di liver, di tulang, di jaringan lunak dan seterusnya. Kalau di otak juga bisa. Nah, kalau menyebar ke tulang ini dalam bentuk nyeri di tulangnya itu, ngilu, itu tidak hilang-hilang. Gitu. Kasih obat sebentar, ngilu lagi. Bahkan pada kondisi yang lebih parah itu bisa terjadi fraktur atau patah di tulang itu dengan trauma yang tidak signifikan. Jadi cuma sedikit trauma itu pada orang lainnya tidak apa-apa, tapi orang itu bisa jatuh aja patah. Itu kalau terjadi penyebaran atau metastase pada tulang sehingga kekuatan tulangnya menjadi turun banget. Kemudian nyeri kepala itu kalau sudah ada uh, penyebaran ke otak yang paling berat. Slide. Kemudian ini P ya. P itu payudara atau tempat lain ada benjolan atau tumor. Kebetulan guru saya ini adalah orang ahlinya payudara sehingga P dimasukkan di payudara di tempat yang paling depan. Tapi memang pada saat ini kanker payudara itu merupakan kanker yang paling banyak pada wanita. Tidak ada salahnya untuk membuat campaign bahwa memang breast cancer awareness gitu ya. Dan pas sebenarnya bulan ini itu ada tanggal 4 Februari itu Hari Kanker Sedunia. Yang itu kita perlu, semua orang perlu diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan nanti lupa. Dan deteksi dini kanker ini merupakan satu hal yang penting. Jadi kanker payudara itu keganasan paling banyak sekarang. Kalau dulu kan serviks ya, tapi serviks itu sudah ditemu ternyata cukup banyak porsi kanker serviks itu yang terpengaruh oleh virus ya, HPV, human papilloma virus. Dan setelah itu diberikan vaksin, orang-orang terinfeksi HPV-nya turun, sehingga kanker serviks ini juga turun, sehingga kanker payudara menjadi yang paling banyak. Kalau sekarang usia penderita kanker payudara itu cenderung makin lama makin banyak yang muda. Yang tua juga masih banyak, tapi kalau dulu peaknya itu 40 tahun ke atas, sekarang mulai turun di bawah 35 juga banyak. Sedangkan kanker tiroid ini juga cukup banyak. Jadi keterkaitan juga dengan kanker payudara. Jadi pada orang-orang menderita kanker payudara itu risiko menderita kanker tiroid atau sebaliknya itu naik karena ternyata hormon stimulasi tiroid stimulating hormon itu yang memacu tiroid untuk menghasilkan hormon itu ada kemiripan kerja dengan estrogen sehingga saling mempengaruhi itu. Dan tiroid dikatakan merupakan organ endokrin yang terbanyak ya, tiroid ada 91,2%. Endokrin di badan kita itu tidak banyak ya, tiroid, adrenal itu menghasilkan hormon-hormon khusus yang diperlukan oleh badan kita. Dan dari keganasan endokrin itu tiroid yang paling banyak ada komplikasi meninggalnya karena lokasinya kan di leher gitu ya. Di leher, kemudian variasinya banyak. Kalau besar dia bisa ada sumbatan nafas, sumbatan makan dan seterusnya. Sehingga itu yang membuat kenapa risikonya untuk meninggalnya lebih banyak dari kelainan endokrin yang lain. Slide. Jadi kalau ada benjolan gitu bisa harus waspada. Ini ada beberapa tanda kanker payudara. Kalau pada gambar yang sendirian di sebelah kiri sendiri itu, kalau dilihat dari laptop kiri sendiri ya, itu ada penarikan putingnya. Ada yang disilang itu tempatnya tumornya di situ sehingga putingnya kan nggak biasanya kalau gitu kan jatuh ke bawah ke tengah gitu. Tapi ini ke arah ketiak ketariknya di situ ada tumornya. Kemudian yang kedua di sebelahnya ada keluar cairan dari puting. Yang berbahaya itu kalau cairannya itu kehitaman atau kemerah seperti darah itu yang bahaya. Tapi kalau cairannya yang keluar itu bening itu biasanya radang biasa. Kemudian ada borok di putingnya. Kali ini putingnya kan sampai habis karena borok. Itu namanya Paget disease. Itu salah satu jenis kanker payudara tertentu yang bisa memang asalnya dari dalam salurannya, kemudian seperti selnya ini merambat di salurannya kayak tumpah, kayak air tumpah itu sehingga yang tergerus duluan adalah putingnya yang merupakan muara dari saluran ASI-nya. Kemudian yang di atasnya itu ada dimpling. Kalau payudara sebelah kanan,
Kalau pada saat diangkat tangannya dua-duanya ke atas, payudara yang normal itu turun, sedangkan yang kanan ini ketahan dia. Sehingga putingnya ikut naik karena ketarik sama otot di dadanya sebelah kanan. Dan di bawahnya ada kayak lesung pipit gitu ya, ada dimpling namanya. Itu berarti kankernya itu narik kulitnya di situ. Yang sebelahnya lagi itu ada penarikan putingnya masuk. Kalau yang kanan kan putingnya tidak masuk, yang kiri putingnya masuk dan kankernya ada di dekatnya ketiak. Itu tanda-tanda kalau ada pertumbuhan kanker yang ada di payudara. Dan ini sudah bisa dibilang agak lanjut. Sudah muncul tanda-tanda seperti itu. Sudah ada penarikan puting, ada penarikan kulit, ada boroknya, kemudian ada keluar cairan yang berdarah, dan yang satunya itu cukup besar yang ada penarikannya. Sehingga langkah awalnya adalah dilakukan screening sendiri, slide. Nah, ini sama diangkat tadi, Pak. Jadi kanker payudara itu bisa disembuhkan. Kalau dulu seolah-olah orang dengan kanker payudara itu eh, kiamat gitu ya, sudah kena kanker payudara. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang bisa disembuhkan dari kanker payudara ini. Syarat utamanya adalah ditemukan pada stadium yang masih dini, kemudian segera ditangani dengan cara yang benar. Bahkan sekarang itu tidak harus kehilangan payudara, ada pengobatan-pengobatan yang dengan rekonstruksi gitu. Satu tidak bisa dalam bentuk tidak diangkat semua, tapi harus dipastikan bahwa tepi-tepinya bersih, diperiksa pada saat operasi dengan pemeriksaan potong beku namanya. Harus bersih, kemudian kalau tidak diangkat semua kan setelah operasi nanti harus diradiasi. Atau diangkat semua tapi dengan rekonstruksi, sehingga bentuk payudaranya masih ada lagi. Baik. Ini kalau sudah terlambat akan seperti ini. Besar sekali, kemudian bisa menyebar ke paru, bisa menyebar ke liver, ke otak, dan seterusnya. Sehingga uh, sulit sekali disembuhkan, biaya pengobatan jadi mahal, merepotkan banyak orang, masa depan keluarga juga pasti terganggu karena pengobatannya cukup besar. Nah, ini yang penting. Yang kalau untuk payudara yang perlu dilakukan untuk deteksi dini adalah pemeriksaan payudara sendiri. Ini sederhana, biasanya sekitar seminggu 10 hari setelah bersemen. Dengan caranya dilihat di depan cermin gitu, kemudian tangannya ke samping, kemudian tangan diangkat. Nah, dibedakan kanan dan kiri ada bedanya atau tidak. Seperti yang dengan tadi, kalau misalkan payudaranya itu jatuh, putingnya jatuh itu yang normal. Tapi kalau ternyata dengan diangkat itu putingnya ikut naik dan jadi menjadi lebih tinggi dari sebelahnya, itu berarti ada kemungkinan ada kankernya. Kemudian diraba. Ini pada prinsipnya harus diraba secara menyeluruh di jaringan payudaranya itu, supaya kalau ada benjolan tidak ada yang kelewatan, bisa diraba. Begitu ada kelainan, maka segera mencari pertolongan, dipastikan di orang-orang yang paham. Saya lanjut, ya periksa ke dokter untuk kalau ada kelainan atau kok nggak seperti biasanya. Dan tidak perlu takut karena sebagian besar benjolan di payudara itu bukan merupakan satu kanker. Gitu. Banyak sekali kelainan-kelainan yang bisa timbul di payudara. Bisa yang paling ganas kan kanker gitu ya. Tapi ada juga kelainan yang namanya fibrokistic disease. Itu yang karena hormonal. Ini bahkan tidak perlu diapa-apakan, ada kistanya, kemudian atau ada yang namanya tumor jinak, misalkan fibroadenoma, itu juga tidak berbahaya. Kemudian kalau logistik disease kan tidak perlu diapa-apakan, gitu ya. Sehingga uh, kalau ada benjolan dipastikan dulu sebelum terbukti bukan kanker, tetap kita untuk kewaspadaan anggap aja kanker dulu sebelum terbukti tidak. Sehingga jangan dibalik, jangan oh kalau ada benjolan kemudian oh enggak apa-apa, tahu-tahu sudah besar, tapi kita belum memeriksakan apa-apa. Biasanya dokter itu akan melakukan merujuk yang paling sederhana dan di mana-mana ada dan bisa dilakukan untuk payudara pada semua usia itu dengan USG. Ini tidak ada radiasinya, aman kalau USG itu. Bisa pada segala usia. Kemudian yang kedua, mamografi.
Mamografi itu khusus untuk payudara. Untuk diagnostik semua perlu mamografi kalau mau ada tindakan di payudara yang curiga kanker. Tetapi kalau untuk screening dianjurkan memang di usia kalau untuk orang Indonesia itu di atas 35 tahun. Biasanya kalau tidak ada keluhan yang signifikan 2 tahun sekali gitu ya. Atau kalau lebih tua di atas 50 tahun setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau USG itu bisa membedakan antara tumor yang ini padat atau yang isinya cairan, kemudian batas-batasnya jelas atau tidak. Kalau mamografi ini bisa mendeteksi lebih kecil lagi, masih belum ada benjolannya itu sudah terdeteksi kalau dia bisa ketemu pengaburan atau kalsifikasi yang bentuknya tidak beraturan dan menggerombol atau klaster namanya. Seperti yang ditunjuk oleh jari itu. Slide. Ini MR Mamu. Ini bukan untuk screening, tapi untuk kalau misalkan mau melakukan prosedur pengangkatan payudara, tapi tidak semuanya. Dipastikan bahwa yang lainnya aman. Slide. Kemudian tiroid. Biasanya tiroid itu merupakan benjolan yang kalau kelihatan itu bergerak pada saat menelan. Karena tiroid itu nempel di tenggorokan. Pada saat orang menelan itu ada yang namanya penutupnya pita suara ya, pengamannya. Jadi formis namanya itu uh, ada glotisnya yang menutup pita suara, kiri kanannya itu ada kayak semacam saluran. Sehingga kalau orang nelan itu supaya salurannya ini tidak masuk ke saluran nafas, maka dinaikkan saluran nafasnya itu sehingga tidak tumpah ke situ. Ya, karena tiroid ini melekat di saluran nafas, maka ikut bergerak pada saat menelan. Jadi kalau kita misalkan orang itu biasanya kan ngaca itu tiap hari ya, kadang-kadang lupa lehernya nggak diraba. Eh, Banyak pasien yang datang itu benjolan di lehernya itu disadari setelah dikasih tahu temennya yang lama tidak ketemu. Sebagian orang merasa mungkin benjol karena gemuk gitu ya, itu sering gitu. Sehingga betapa kurang aware-nya kita terhadap badan kita pada tiap hari di ngaca, bersihkan wajah gitu. Kadang-kadang kalau ada di tiroidnya enggak kelewatan, enggak ketahuan. Jadi pada tiroid yang khas ikut bergerak pada saat menelan. Kalau masih awal biasanya di tiroidnya sendiri aja, tapi kalau sudah besar bisa nyebar ke getah bening seperti yang di sampingnya tadi itu ada gambaran penyebaran di getah beningnya sehingga membesar. Kadang-kadang tiroidnya kecil tapi penyebarannya besar sekali. Coba kembali ini slide-nya. Yang tadi itu ada orang ibu-ibu tua yang kepalanya besar, itu penyebaran dari kanker tiroid. Padahal tiroidnya sendiri, benjolannya itu kecil, cuma 1 senti. Itu saya ingat betul itu pasien pada saat saya masih baru masuk peserta pendidikan dokter bedah waktu itu. Itu ada Profesor Martatko, itu guru saya menunjukkan ini kanker tiroid. Itu impresif sekali, tidak akan lupa. Jadi sama sebenarnya kanker tiroid itu makin dideteksi, makin sederhana pengobatannya, makin banyak hasilnya. Kalau dulu biasanya orang hampir selalu ngomong bahwa kanker tiroid itu adalah kanker yang baik. Tapi ternyata sepengalaman saya itu tidak semestinya tidak selalu seperti itu. Jadi kanker tiroid itu tidak ada yang kanker yang baik itu tidak ada. Apapun itu tetap kanker. Memang ada satu varian yang pertumbuhannya pelan sekali itu ada. Tapi yang pelan ini bisa sewaktu-waktu membesar dengan cepat menjadi lebih agresif. Sehingga tetap deteksi dini tetap diperlukan untuk deteksi kanker tiroid ini meskipun dalam tanda kutip ada kanker yang baik di dalam kanker tiroidnya ini. Slide. Biasanya pemeriksaannya dilakukan pemeriksaan sendiri dengan mengaca itu, mampir tangannya ke leher, dicek eh, lehernya ada sesuatu atau tidak. Bahkan mulai anak kecil, karena kanker tiroid ini bisa menyerang anak yang kecil, tipe medular itu bahkan dikatakan sebagian besar sebenarnya manifest sebelum 5 tahun usianya. Untuk yang tipe medular, memang jarang, hanya 5% dari kanker tiroid. Tetapi kanker yang lain yang paling banyak itu tipe papiler, folikuler itu bisa pada usia yang lebih muda. Sekitar bulan Desember kalau nggak salah saya punya pasien dalam 1 bulan itu anak usianya 13 sampai 14 tahun, ada 3 orang menderita kanker tiroid dan yang satu itu sudah ada penyebaran ke getah bening di leher.
itu masih anak SMP. Nah, itu jadi bukan dominasi orang tua aja kanker tiroid, kanker payudara juga demikian. Kalau kanker payudara usia belasan tahun, paling muda saya ketemu itu 16 tahun usianya. Jadi cara ngecek di tiroidnya itu bisa dicek sendiri atau nyuruh orang. Kalau biasanya yang paling sederhana untuk pengobatan mengetahui benjolannya itu paling gampang diperiksa dari belakang. Itu bisa meraba kanan kiri dibandingkan. Kemudian kita suruh menelan ludah itu. Kalau ada benjolan yang gerak atas pada saat menelan itu berarti ada sesuatu di tiroidnya dan itu harus segera dipastikan. Slide. Sama biasanya akan dilakukan USG, pemeriksaannya sederhana. Yang beda cuma alat USG-nya yang dipegang tangan itu aja. Kalau alat kesurannya sama, cuma probe-nya itu yang kalau tiroid lebih kecil dan datar. Kalau payudara lebih besar. Slide. Ini USG itu sudah cukup untuk membedakan benjolan ini padat atau isinya cairan. Kalau padat seperti yang atas itu bulat, tapi ada batasnya bagus, ada halonya namanya yang hitam itu. Nah, kalau itu jinak. Kalau yang di bawah itu kista, ada cairan agak kental, tapi ada bayangannya putih di bawah itu kista. Yang samping yang ditunjuk barusan itu ada kista tapi ada benjolannya, ada solid intrakistik. Itu USG bisa membedakan. Kalau ada solid intrakistik, apalagi kalau di Doppler pembuluh darahnya masuk di situ, nah itu kemungkinan ganasnya cukup besar. Ya, oke. Kemudian ini biasanya kalau USG-nya curiga, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutannya, baik periksa lab atau biopsi. Biopsi, tapi tidak semua orang. Ini tergantung apa yang ditemukan oleh ahlinya tersebut. Ada sebagian yang di USG cukup, ada yang sebagian harus di biopsi. Bahkan kadang-kadang biopsi nggak jelas harus frozen section dan seterusnya itu nanti setelah uh, masuk ke klinik ya. Jadi kalau yang tugasnya untuk para pejuang kanker itu membantu untuk gimana seseorang itu menjadi sadar pada dirinya itu ada kanker atau tidak, untuk sadar untuk mendeteksi sendiri. Kalau ada, kemudian memberikan motivasi supaya ini bisa uh, diajak untuk berobat gitu ya, untuk memeriksakan lebih jelas supaya di follow up ini sebenarnya berbahaya atau tidak, perlu pengobatan khusus atau tidak. Itu slide. Ini ya hampir sama yang tadi. Jadi jangan nunggu yang besar seperti itu untuk tiroid. Ya. Kemudian A berikutnya adalah waspada ya, PA. Jadi andeng-andeng yang berubah sifat menjadi semakin besar dan gatal atau berdarah. Pada orang-orang yang kulitnya cenderung putih itu lebih cenderung terbentuk tahi lalat. Cuma tahi lalat itu kalau seperti yang gambar ini, jadi bulat bentuknya bagus itu rata gitu ya. Itu biasanya masih jinak. Tapi kalau sudah berubah, nanti yang kita lihat pada slide berikutnya, ini dapat slide lanjutan. Jadi kalau makin besar, kemudian bentuknya berubah, tidak simetris, kemudian apalagi ada rasa gatal, dan yang lebih berbahaya kalau berdarah. Jadi meskipun perabaannya kalau kita raba eh, tai lalat atau andeng-andeng itu kan lebih keras. Tapi kalau makin ke arah ganas, dirabanya itu makin makin keras, lebih lebih bulat ke atas itu, kemudian pinggirnya tidak rata. Gitu. Itu makin keras, tapi makin rapuh. Jadi kena bentur itu nggak punya elastisitas. Kalau kulit kita yang normal itu kebentur paling memar, gitu ya. Kalau kanker nggak kebentur, luka dia, pecah, sehingga berdarah. Slide. Nah, ini beberapa tanda bahwa tai lalat itu yang awalnya tai lalat biasa menjadi tai lalat yang tidak biasa atau menjurus ke arah kanker. Jadi yang awalnya bentuknya bulat menjadi asimetris, tidak bulat lagi ya, bentuknya nggak beraturan. Kemudian yang ini mulai yang kedua, yang berbatas jelas meskipun menonjol, tapi kemudian kok akhirnya tumbuh menjadi melebar, melebar, batasnya jadi tidak jelas. Ini curiga kanker. Kemudian yang kedua, berikutnya warnanya ya awalnya hitam homogen gitu, kemudian berubah menjadi tidak sama. Jadi
di bagian yang lain, di yang hitamnya masih ada. Kemudian kalau orang Jawa itu bilang jelebret, itu ada bagian yang seolah-olah warnanya itu ke kulit sebelahnya. Itu berarti tanda kalau itu ada infiltrasi atau terbentuk akarnya untuk kankernya. Kemudian diameternya, kalau misalkan awalnya kecil, kemudian membesar relatif lebih cepat, nah, berarti ini yang harus diwaspadai, bahwa beberapa hal ini kita waspada bahwa ini sudah terjadi perubahan yang awalnya tai lalat biasa menjadi tai lalat yang tidak biasa atau kanker melanoma. Slide. Kemudian darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Jadi pada dasarnya kalau satu lubang di badan kita itu normal, biasanya karena trauma sedikit kan tidak berdarah. Tapi kalau timbul dengan trauma sedikit menjadi berdarah, itu artinya jaringannya menjadi rapuh. Meskipun kalau dipegang itu seolah-olah keras, tapi daya ikat antar selnya itu tidak kuat, sehingga dengan trauma itu menjadi berdarah. Cepat, mudah sekali luka dan berdarah. Yang paling banyak kanker yang awalnya kemarin sebelum ada vaksin itu kan kanker serviks ya. Ya, salah satu tandanya adalah keluar darah dari kemaluan. Atau kalau usus juga demikian, usus besar keluar darah dari anus atau tempat buang air besarnya itu. Sehingga kalau ada ini kita masih harus waspada, ini masih ada sesuatu. Kanker serviks faktor risikonya banyak sekali. Yang pertama adalah sering berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, usianya pada saat seks pertama kurang dari 20 tahun. Ini berarti belum matur ya, untuk pertahanan tubuhnya. Kemudian merokok dan minum minuman keras. Ini menurunkan daya tahan tubuh sehingga gampang terkena penyakit termasuk kanker. Kemudian terlalu banyak melahirkan juga ada pengaruhnya karena traumanya kalau misalnya orang melahirkan itu kan mesti ada trauma di jalan lahirnya, terutama kalau yang spontan. Kalau seksil kan tidak bisa banyak, seksil paling dibatasi 2 atau paling banyak 3, itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk hamil lagi biar sama dokternya. Kemudian tidak menjaga kebersihan organ genital. Dan ini erat kaitannya dengan infeksi virus tadi. Ya, ternyata setelah ditemukan sebagian besar kanker serviks itu karena virusnya tadi, sehingga human papillomavirus ya, sehingga dikembangkan vaksin. Kalau untuk kanker yang lain belum ada vaksinnya. Kanker yang mirip bisa disebabkan oleh human papillomavirus itu kanker rongga mulut, nasofaring, itu ada pengaruh apa namanya virusnya. Tetapi karena kejadiannya sedikit sehingga uh, belum diberikan polisi bahwa ada pencegahan itu dengan vaksin. Sebenarnya kalau divaksin ya akan mengurangi risikonya pasti karena virusnya sama. Jadi faktor kebersihan ini sangat sangat penting. Ini faktor risiko. Ini kalau mau pencegahan yang namanya pencegahan primer, ya semua ini dihindari gitu, supaya tidak timbul kanker. Kalau pencegahan sekunder dideteksi dini. Deteksi dini yang populer dengan pap smear ini ya. Pap smear dicek selnya di daerah serviksnya itu di bawah mikroskop, kemudian ada kategorinya. Jadi untuk mendeteksi sudah ada perubahan atau belum, meskipun belum ada gejala-gejala kanker. Ini vaksinnya. Vaksinnya itu sekarang ditemukan lagi yang lebih banyak polivalennya ya. Ada Zelvarik, ada Gardasil. Ini vaksin yang pertama, kemudian booster namanya. Itu untuk berikutnya. Ini untuk upaya untuk mencegah kanker serviks atau leher rahim yang disebabkan karena virus. Dan signifikan, hasilnya bagus. Turun drastis sejak ada vaksin. Selain kemudian adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau luka misalkan kebentur atau apa itu meskipun tidak dijahit kadang-kadang itu ya sembuhnya lebih lama, tapi tetap akan ada progres untuk sembuhnya. Makin lama makin menjepit gitu. Untuk perawatan luka biasa. Tapi kalau yang terjadi itu pertumbuhannya tidak makin kecil tapi makin melebar, nah mesti kita harus waspada karena berarti tumbuh gitu ya. Ini basalioma namanya. Basalioma itu salah satu jenis kanker kulit.
yang sebenarnya dia uh, merusak atau destruksi lokal di situ aja, tidak menyebar, jarang menyebar. Tapi ini bisa mengerus mulai kulit sampai tulang. Jadi pelan tapi pasti. Sehingga kalau sebelum itu terlambat, sebelum besar, sebaiknya segera diperiksakan. Jadi kalau ini misalkan sama yang tadi itu, kalau ada andeng-andeng atau titik yang hitam gitu yang tidak sembuh-sembuh, makin lama makin melebar, jangan tumbuh besar. Mesti harus segera diperiksakan, atau kalau sebagai caregiver, kalau ketemu saudara atau teman yang ada tanda-tanda seperti itu harus didorong untuk segera memeriksakan. Slide. Ya, kalau masih kecil bisa seperti ini, kan bisa dioperasi, kemudian bisa bagus lagi, seterusnya. Slide. Tapi kalau besar gini, ini termasuk yang terlambat. Ini sudah pernah dioperasi, kemudian tumbuh lagi, kemudian harus operasi yang lebih besar lagi. Kita bisa bayangkan nanti habis operasi harus ditambah radiasi, harus ditambah kemoterapi, sehingga biayanya cukup besar. Slide. Ini data, ini saya belum dapat yang data, harusnya tahun ini sudah ada rilis lagi kan, setiap 10 tahun. Di sini payudara paling tinggi untuk perempuan, laki-laki itu prostat yang paling banyak, disusul dengan sama-sama dua-duanya itu eh, paru-paru dan saluran nafas itu yang nomor 2, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tiroid agak banyak. Ini tahun sebelumnya tiroid itu nomor 8 menjadi nomor 5-6%. Sebelumnya 3%. Jadi cukup banyak naiknya. Sedangkan kematiannya sekarang masih paling banyak kanker paru-paru dan bronkus ya. Kalau payudara, prostat lebih rendah. Padahal kanker paru-paru sama bronkus atau saluran nafas itu uh, ini apa namanya lebih sedikit ya kejadian. Tapi yang krusial adalah kalau itu di saluran nafas lebih cepat meninggalnya, bukan karena kankernya sendiri yang nyebar kemana-mana, bukan, tapi karena tersumbat jalan nafas. Right? Jadi kanker itu kalau makin dini deteksi, makin sederhana pengobatannya, makin banyak hasilnya. Clue-nya di situ. Jadi itu yang namanya pencegahan sekunder, deteksi dini. Itu yang kita semua insya Allah bisa melakukannya. Kalau uh, pencegahan primer itu lebih susah karena tidak semua kanker tahu penyebabnya. Tapi memang tetap harus diupayakan beberapa kanker yang ada faktor risikonya itu dihindari faktor risikonya. Kalau itu nggak bisa, yang sekarang dianggap sebagai yang masih cukup efektif adalah dengan deteksi dini itu sebagai pencegahan sekunder. Slide. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Dokter Dwi sudah memaparkan materi yang sangat daging banget, Dok. Jadi ini kita banyak belajar, baik yang saat ini mungkin ada penyakit kanker ataupun kita yang tidak, untuk bisa mencegahnya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Tapi sebelum kita sesi tanya jawab, mungkin Firda izin dari tim Izi juga untuk share video yang tadi karena baru ada yang beberapa masuk juga. Dan ini videonya kita tampilkan dulu sambil beristirahat sebentar. Terima kasih kepada Izi yang sudah menampung saya. Sehingga saya terbantu sekali di sini. Terima kasih
Izi. Semoga semua kebaikan donatur yang setelah berdonasi diberikan keberkahan, serta hanya Allah lah yang dapat membalas semua kebaikan para donatur. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tadi itu ada sekilas video yang saat ini kita alhamdulillah ya untuk program Rumah Singgah Pasien sudah berjalan dan terhimpun dari 3 tahun ini memberikan keberangkatan yang luar biasa bagi 14.016 pasien di Rumah Singgah untuk melanjutkan pengobatannya. Dan alhamdulillah dari Rumah Singgah Pasien ini adalah bukti dari penyaluran zakat, infak atau sedekah yang diberikan oleh sahabat Izi, di mana alhamdulillah ini bisa memberikan untuk pasien dan para pendamping juga. Jadi kita di sini juga sama-sama mendoakan untuk semua pasien supaya bisa sembuh, kemudian tetap sabar dan selalu semangat. Kita akan berikan doa juga dan kita berikan salah satu support terbaik di mana kita ada program juga. Kalau teman-teman di sini ingin ikut program dari Rumah Singgah Pasien, bisa langsung ikutan di kolom link ya, ada di kolom chat. Oke, jadi itu tadi sekitar informasi tentang Rumah Singgah Pasien. Oke dok, kita sekarang langsung ke sesi tanya jawab ya dokter Dwi ya. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi Firda juga mempersilahkan ya untuk sahabat semua kalau yang mau resen bisa langsung resen. Dan untuk yang nobar nih, Firda udah lihat ya, di semua RSP ada RSP Jakarta 1, Jakarta 2 Selipi. Wah ini pada fokus semua. Terus RSP di Jakarta YBM PLN. Terus juga di Lampung juga ada, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah fokus. Dari tadi Firda tuh udah ngelihatin ya dok. Semua tuh pada fokus banget untuk ngedengerin dokter Dwi juga. Oke, kita langsung ke oh, ini ada yang resen ya dari YBM PLN Jakarta 3. Oke. Mungkin Firda kasih kesempatan dulu ke yang resen dulu ya. Boleh dari perwakilan RSP IZI YBM PLN Jakarta 3. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Saya mau bertanya, dok, apakah kanker itu genetik, turun menurun atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tiapkan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langsung aja ya Mbak Firda ya. Boleh dokter langsung dijawab. Jadi kanker itu bermacam-macam ya. Tapi pada dasarnya pada sebagian besar kanker memang ada porsi genetiknya ada, tapi meskipun tidak banyak. Rata-rata sekitar 10% ya. 10%. Kecuali jenis tertentu kayak seperti yang katakan tadi medullary CA tiroid itu yang khusus meduler ya itu agak tinggi, tapi yang lainnya nggak banyak, mungkin sekitar 5%, 10%. Tapi itu yang membuat kenapa kanker itu bisa muncul pada usia muda. Jadi di badan itu ada gen apa namanya yang diturunkan, ada yang tidak. Jadi kalau perubahan kanker itu kan ada mutasi ya. Mutasi ini atau perubahan sel yang berubah menjadi lebih agresif itu menjadi kanker. Jadi ada mutasi yang mengenai sel atau gen yang bersifat germinal. Germinal itu gen yang diturunkan. Misalkan mutasinya itu terjadi gen yang akan terbawa oleh indung telur atau sperma itu akan diturunkan. Tapi ada yang mutasi sifatnya somatik. Mutasi ya di sel badan tapi yang tidak berpengaruh pada proses pembuahan. Jadi itu tidak menurun. Misalkan mutasinya ini ya di tulangnya sendiri aja, tapi di gen yang tempat lain enggak. Atau misalkan yang gampang ada contohnya, karena tadi itu pada orang yang kanker paru ya, itu kan ada pengaruh besar untuk rokok ya. Kalau orangnya itu merokok terus-menerus, ya nanti gennya di paru-parunya berubah menjadi kanker di situ. Tapi ini yang jadi yang apa namanya yang terkena ya dampak paru-parunya itu aja, tapi tidak diturunkan. Tapi kalau misalkan
gennya di indung telurnya yang mengalami perubahan gitu ya, yang menyebabkan yang lain berubah karena misalkan ada radiasi nuklir gitu, taruhlah begitu. Itu kan di indung telurnya yang mengalami perubahan, itu yang diturunkan. Sehingga kalau sekarang yang saya tahu biasanya kan breast atau payudara atau tiroid itu peran keturunannya itu kira-kira 10%. Yang lainnya ya dapat sendiri memang. Jadi sel untuk berubah menjadi kanker itu butuh step by step. Misalkan ada sampai selnya ini yang berubah itu 5 kali atau lebih itu baru berubah menjadi kanker. Kalau selama hidupnya ini awalnya tidak ada perubahan sama sekali, nanti selnya gennya itu berubah, ya dia akan menderita kanker kalau sudah 5 kali perubahan. Jadi menjadi betul-betul tidak sama yang normal. Kalau mengenai jaringannya secara langsung tidak mengenai hidung telur ya tidak diturunkan. Jadi seperti itu. Ada tapi sedikit. Ada lagi. Oke. Dari RSP IZI Jakarta 3 mungkin mau tanggapan atau kira-kira udah cukup nih? Eh, ya. Dok, apakah ada pencegahan untuk apa ya, untuk tidak terjadi kembali gitu, Dok? Itu kan kalau sudah kena kanker gitu tak. Ya, maksudnya kan ada nenek dan ibu yang sudah terkena kanker, Dok. Hmm. Nah, apakah saya akan terkena atau tidak, dan itu pencegahannya bagaimana? Gitu. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ada peran gennya itu kira-kira misalkan 10%. Yang lainnya memang didapat sendiri. Nah, yang didapat itu banyak faktor. Misalkan untuk kanker ini ya, kanker payudara, ini hubungannya kan ada radiasi di sekitarnya, ada masalah makanan yang berhubungan sama hormonalnya. Dan kan makanan yang berlemak, yang kolesterolnya tinggi itu kan menjadi bahan baku estrogen. Estrogen itu menjadi salah satu faktor yang paling kuat untuk terjadinya kanker payudara. Ya, mengurangi makanan yang lemak-lemak, yang kolesterolnya tinggi, itu menjadi penting untuk mencegah kanker payudara. Kemudian yang kedua, apa namanya, tidak pada orang-orang yang kalau dulu di barat, saya lupa di negara Polandia atau mana itu ada kebiasaan karena eh, orangnya itu usianya relatif panjang, kemudian begitu menopause banyak keluhan, nyeri tulang dan seterusnya. Kemudian orang-orang di sana minum estrogen, sulih hormon namanya terapi sulih hormon supaya jalan menopause ini tidak muncul. Tapi yang terjadi, maka dalam beberapa tahun banyak sekali orang-orang tua yang terkena kanker payudara setelah minum sulih hormon. Itu yang dihindari. Akhirnya sama pemerintah resmi dilarang melakukan terapi sulih hormon kalau tidak ada keluhan yang fatal gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang pasti semua bisa itu pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat, makanan yang cukup, yang bergizi, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya bagus, eh, gulanya bisa terkontrol, nggak diabetes, kemudian tidak minum obat-obat yang menurunkan daya tahan tubuh. Misalkan orang sedikit-sedikit ngilu dikasih dexamethasone gitu ya. Cepat cepat sereda, tapi itu menurunkan daya tahan tubuh kalau dipakai dalam waktu yang lama. Sehingga kalau upaya-upaya hidup sehat ini berjalan baik, maka otomatis daya tahan tubuhnya akan naik. Kalau orang daya tubuhnya bagus, itu bisa menghindar dari sakit apa aja, termasuk kanker. Jadi kalau di gen itu ada mekanisme badan itu yang Masya Allah itu. Jadi kalau kalau orang ada selnya yang baru berubah satu, ya mutasi satu, itu kan belum jadi kanker. Tapi di badan itu ada upaya untuk repair, memperbaiki diri pada repair gennya itu. Sehingga sel yang tidak normal ini diperbaiki sendiri oleh tubuh itu sehingga menjadi normal lagi gitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan imun tubuhnya bagus. Kemudian kalau nggak bisa diperbaiki, ini gagal ini. Tubuh punya mekanisme perlindungan yang kedua. Sel yang tidak normal ini dimatikan sama tubuh sendiri, dibunuh sendiri, dimakan sama namanya makrofag. Nah, kalau orangnya daya tahan tubuhnya tidak bagus, tidak bisa melakukan repair, tidak bisa uh, membunuh sel kanker yang masih awal ini. Jadi daya tahan tubuhnya yang bagus itu penting. Dari makanan, olahraga, cukup istirahat, dan seterusnya.
Ya, itu yang bisa dilakukan. Oke, baik. Mungkin sudah untuk feedbacknya juga ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan terima kasih Ibu untuk di YBM PLN Jakarta 3 ya. Thank you. Oke, kita lanjut ke ini ada Mas Muhammad Rido dan Mbak Rena Wulan ya untuk resen. Tapi mungkin kita mau kolom chat, tapi kebetulan yang resen juga Mbak Rena Wulan. Boleh Mbak Reno bisa langsung open mic ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. Izin bertanya ya dok. Jadi qadarullah minggu kemarin tuh kan saya operasi empedu, pengangkatan empedu karena sudah banyak batunya. Kemudian kan difoto rongsen dulu, cek darah dan lain sebagainya sebagai prosedur operasi. Qadarullah pas itu kelihatan ada dua nodul di paru-paru saya hasil dari rongsennya itu ada bercak putih dua di paru. Kemudian dokternya itu menyarankan untuk CT scan kontras untuk meyakinkan itu apa gitu. Coba dilihat lebih jelas melalui CT scan kontras. Karena saya memang masuk rumah sakit itu mau operasi empedu, maka CT scan kontras dilakukan, tapi hasil pembahasannya itu setelah operasi karena operasi empedunya sudah ACC. Jadi saya udah operasi pengangkatan empedu sudah dilakukan, baru saya tuh diumumkan CT scan kontrasnya itu ternyata menyengat katanya dan diindikasikan terdeteksi kanker paru. Tapi saya tuh kaget gitu karena saya tidak merasa batuk, tidak merasa batuk berdarah, tidak merasa sesak napas itu ataupun ciri-ciri kanker paru seperti pada layak umumnya. Maka saya lanjut pemeriksaan saya dari Santo Karolus saya ke Siloam, kemudian dari Siloam dirujuk ke RS Darmais Jakarta. Nah, kemarin itu saya baru melaksanakan proses TTB dan bronkoskopi gitu. Tapi sekarang tuh malahan jadi ya karena mungkin proses yang kemarin pemeriksaan sering batuk juga jadinya gitu. Mohon pencerahannya dari dokter kira-kira gitu. Apakah memang mungkin itu yang di dalam paru-paru itu kanker atau hanya tumor jinak gitu? Karena saya tuh kaget nggak ada pikiran ke sana karena tujuan ke rumah sakit itu untuk operasi empedu dok. Ya. Itu aja dok, mohon pencerahannya. Ya, mudah-mudahan bisa jawab sedikit ya, mungkin itu bukan keahlian saya paru-paru. Tapi pada dasarnya memang kalau ada bercak di paru-paru, kalau CT scan kontras biasanya kan yang menyangat kontras itu kalau seluruhannya menyangat itu memang ada salah satu dan misalkan batasnya tidak jelas ya. Kalau kanker itu kan tidak bundar gitu, tapi batasnya itu kayak beringgi-ringgi gitu biasanya. Kemudian kalau ada namanya rim enhancement itu di tepinya itu ada yang lebih menyangat tapi tengahnya enggak, itu juga belum tentu bisa karena infeksi bisa. Kemudian yang membuat sama-sama misalnya sama-sama kanker parunya tapi satunya bikin batuk satunya enggak itu tergantung pada lokasinya. Jadi lokasinya biasanya kalau kalau kanker paru itu kan ada yang primer ada yang penyebabkan. Pada prinsipnya kalau kankernya itu letaknya di makin tepi itu kan jauh dari saluran biasanya di parenkim namanya itu jarang keluhan batuk itu kecuali kalau sudah teman dekat. Tapi kalau letaknya itu dekat saluran itu lebih cepat menyebabkan batuk karena langsung kontak dengan saluran kayak misalkan saluran nafasnya di paru-paru itu kan mirip sama tenggorokan itu ya tapi lebih kecil, kalibernya lebih kecil. Sehingga kalau ada sesakan dari luar, apalagi kena di salurannya itu sendiri, ada masa tumornya yang masuk di lumennya, ya, di salurannya itu, ya itu bikin lebih sering batuk meskipun masih kecil. Oh iya betul dok. Saya itu letaknya itu di belakang welikat gitu. Di sini posisinya itu mungkin jauh dari saluran ya dok. Jadi tidak mengindikasi itu. Ini posisi masih nunggu hasilnya ya, hasil ini. Ya, cuman kemarin tuh dokter tuh agak kesulitan ketika ngambil sampel karena posisinya itu
kalau karena dokter dokter yang menangani dokter orang Jawa, dia nyebutnya deket engkol katanya. Di sini nih susah katanya. Jadi harus belok, jarumnya susah katanya. Ngambil sampelnya mudah-mudahan keambil ya gitu pas kemarin gitu. Karena memang kalau waktu TTB kan saya biusnya lokal ya dok. Jadi ngelihat banget tuh dokter waktu ngambil sampelnya tuh sampai susah gitu, ngambilnya susah karena nembus tulang terus gitu. Ya, Jadi entah mudah-mudahan keambil. ya, memang keambil dan mudah-mudahan hasilnya enggak apa-apa ya. Amin, amin. Terima kasih dok. Terus dok, gini, ini kan kita suka, kalau tadi dokter saya suka ketika bicaranya, ya kita ngomongnya jeleknya dulu gitu. Kalau, ya mudah-mudahan bukan gitu. Kalau memang itu cancer karena diameternya masih kecil, kalau yang tergambar itu sekitar 2 senti, 2 sentian sampai 3 senti, apakah itu bisa dioperasi dok? Kalau ya, pada ini kalau masih kecil lebih sering bisa dioperasi, apalagi letaknya di perifer kan di pinggir gitu ya. Itu Di pinggir. lebih secara teknis ya lebih lebih gampang karena dengan di pinggir itu kan saluran yang masih ada ke situ itu bukan saluran yang besar. Kalaupun misalkan memotong satu segmen gitu ya, itu sisa yang lain masih banyak paru-parunya. Beda kalau kankernya itu di dekat saluran yang utama, di besar. Itu kan mesti ada yang sampai harus satu paru-paru gitu. Tapi kalau di pinggir lebih lebih sederhana, semestinya bisa mestinya. Iya. Terus satu lagi aja dok, maaf banget. Satu lagi. Kalau misalnya sudah dioperasi, sudah diradiasi, saya itu pernah baca ada kayak booster untuk meningkatkan daya tahan karena orang itu pernah kanker. Yang sekarang itu kan saya ngelihat kayak artis Vidi Diano tuh pernah kanker ginjal, terus diangkat. Sekarang tuh dari 2019 ke 2024, 5 tahun kemudian tuh dia kanker lagi di kelenjar getah bening gitu. Jadi yang kanker itu ada nggak booster atau apa ya untuk melindungi bahwa dia tuh supaya nggak kena lagi karena kemungkinan kena tuh bisa jadi kena lagi gitu. Mm-mm. Ya memang kalau kemungkinan kena lagi kanker apa aja itu tetap ada kemungkinan. Meskipun ya itu tadi kalau masih awal bisa diambil bersih, itu kemungkinan kesembuhannya itu lebih besar. Jadi yang bisa dilakukan satu kalau deteksi dininya jalan, terapinya diikuti sesuai dengan stadiumnya. Sama-sama kankernya itu kalau misalkan stadium berbeda ya pengobatannya berbeda. Kayak kayak yang saya paham betul kan kanker payudara itu yang paling gampang untuk menjelaskan masih kecil itu dengan operasi saja. Kalau hormonalnya positif, operasi habis itu nanti minum obat hormonal itu sudah cukup. Kalau sudah ada penyebaran ke getah bening, dia harus ditambah dengan kemoterapi atau kalau benjolan di payudaranya itu lebih besar atau sudah menyebar getah bening harus kemoterapi. Kalau si getah beningnya ini lebih dari 2 dan ada sudah keluar dari getah beningnya, dia harus radioterapi. Step-step itu yang mesti harus diikuti sesuai dengan stadiumnya. Memang ada namanya pencegahan tersier itu deteksi dini keganasan di tempat yang lain. Karena pada dasarnya orang kalau sudah ada kanker kan resiko kayak tadi saya bilang bahwa orang dengan kanker payudara resiko kanker tiroidnya itu naik risikonya. Itu deteksinya ini yang penting. Seperti kalau munculnya misalnya di getah bening itu ada beberapa kemungkinan bisa jadi kanker muncul yang berbeda itu kanker yang memang ini ada kelanjutannya dari yang pertama atau muncul betul-betul baru gitu. Kalau misalkan kayak orang kanker tiroid, di tiroidnya diambil, kemudian uh, nanti muncul lagi tapi di getah bening di leher. Nah ini getah beningnya ini apa kanker getah bening atau kanker yang asalnya dari penyebaran tiroid. Itu pengobatannya berbeda. Bisa beda. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Oke, sama. penjelasannya. Terima kasih banyak. Oke, thank you untuk Ibu Renhola untuk pertanyaannya. Ini kita mendengar juga jadi, alhamdulillah ya, jadi bermanfaat juga. Kita lanjut tadi ada yang raise hand ya. Tadi tuh Bapak Thomas Muhammad Ridho. Kira-kira jadi untuk raise hand? Boleh? Langsung Iya open Mbak, mic? ini ada yang mau bertanya Mbak. Oke, boleh. Silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Dok. Apa ciri-cirinya gejala bukan gitu, kanker payudara? Sudah. Udah. Ya, udah. Yang paling sering kanker payudara itu manifestasinya itu ada benjolan. Ya, jadi ada benjolan di payudara. Tapi biasanya sebagian besar benjolannya tidak sakit. Kecuali kalau udah besar banget baru sakit biasanya. Tapi awal-awal tidak sakit. Kan tetapi kalau ada benjolan di payudara, belum tentu itu kanker gitu. Jadi sebaliknya. Jadi yang menyebabkan benjolan itu bisa yang paling menakutkan kalau kanker. Kemudian bisa juga karena infeksi, misalkan kayak infeksi TBC di payudara bisa. Karena hormon, ada kistanya, itu bisa. Atau ada tumor jinak, itu juga mungkin. Tapi untuk orang yang kanker payudara, sebagian besar berupa benjolan. Kemudian benjolan ini karena ada akarnya ya, itu bisa menyebabkan satu itu penarikan puting, sehingga putingnya itu kayak masuk. Jadi kalau misalkan dulunya putingnya itu sama-sama keluar, tapi tiba-tiba kok ada salah satunya yang masuk, yaitu curiga kanker. Atau kulitnya, kulitnya payudara biasanya kan enggak ada, kayak di pipi ada lesung pipitnya itu enggak ada. Kok tiba-tiba kok ada bagian tertentu kanker di kulitnya payudara itu masuk gitu ya, ketarik gitu. Itu juga tanda kanker. Atau kalau pada saat diangkat tangannya, itu putingnya tidak sama tinggi. Jadi satunya jatuh, satunya ikut naik. Itu juga tanda kanker. Kemudian bisa berupa ada cairan yang keluar. Cairannya ini yang paling ditakutkan kalau warnanya merah, berdarah gitu, atau kehitaman. Kemudian bisa juga berupa kalau sudah terlambat ada lukanya di payudara. Luka yang tidak sembuh-sembuh, makin besar. Itu bisa. Kemudian ada kalau sudah agak terlambat itu ada pembesaran kelenjar getah bening di ketiak. Atau kalau sudah lanjut lagi di leher. Jadi itu penyebaran kanker payudara di kelenjar ketiak itu merupakan tempat penyebaran pertama yang biasanya timbul. Kemudian kalau ada penyebaran yang lebih jauh lagi itu bisa nyebar ke paru-paru atau tulang. Jadi macam-macam tergantung manifestasinya ini pada saat masih awal atau sudah lanjut. Jadi hal tadi itu yang bisa membedakan itu. Kalau ini payudara begini, kalau sudah ada penyebaran ya, kalau penyebaran di paru-paru ya gejalanya hampir kadang-kadang sama kayak di kanker paru-paru, bisa berupa batuk atau sesak atau ada cairannya. Oke, gitu Terus mungkin bisa. Mudah-mudahan bisa. terus gini, Dok. Kenapa ya kalau di kampung saya kan ada setiap ada kanker payudara itu tumbuhnya di ketiak gitu. Hmm. Ya, itu karena memang tempat penyebaran saluran getah beningnya ke situ. Jadi sebenarnya getah bening itu kan untuk pertahanan tubuh, tapi dia ada salurannya kalau misalnya infeksi supaya tidak tambah parah gitu. Tapi kalau itu yang terjadi pada kanker, biasanya getah beningnya tidak kuat untuk nahan kanker, melawan kankernya itu, sehingga eh, selnya yang dari kankernya itu merambat ke getah bening di ketiak, di situ tumbuh di situ. Itu yang pertama nyebar biasanya memang ke ketiak itu, kanker payudara. Udah. Terima kasih, Dok. Ya, sama. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu di RSP Jakarta 1 ya. Mungkin sambil ini juga ya dok. Tadi kan tentang kanker payudara. Kira-kira kalau yang udah ada benjolan di tiaknya itu ya dok. Itu benjolannya itu benar-benar kanker payudara itu apa dia netep di ketek yang misalnya ya. Netep di satu itu atau dia emang pindah-pindah dok. Kalau itu dikatakan kanker payudara. Kalau kanker payudara, jadi kalau kanker payudaranya sendiri, kanker itu memiliki sifat dia bisa infiltrasi ya. Infiltrasi itu kayak ada akarnya gitu ya, nyusup ke sekitar-sekitarnya. Kemudian sehingga yang menyebabkan benjolannya ini tidak bisa bergerak bebas biasanya, agak lengket gitu ya. Kemudian bisa metastase itu ke getah bening. Biasanya kalau kalau masuknya sampai di getah bening, dia akan bertahan di situ dulu sampai populasinya agak besar, kemudian dia menembus kapsul getah beningnya. Kalau menembus kapsul getah beningnya, dia kontak dengan pembuluh darah yang ada di luarnya itu. Yang ada resiko untuk dia menyebar lebih jauh lagi.
Jadi getah beningnya ini tetap ada, tapi ada sebagian kankernya yang nembus kemudian masuk pembuluh darah yang itu akan nyebar misalnya ke tadi itu ke tulang, ke paru-paru, ke liver gitu. Oke. Berarti kalau dia pindah itu tandanya dia menyebar kembali ya. Oke, oke. Siap, Dok. Kita ke pertanyaan yang resen lagi ya. Tapi mungkin ke kolom chat dulu ya untuk Mas Fari dan Izi Lampung ya. Karena ini udah ada di kolom chat tadi takutnya ke skip juga dari Mbak Aliatul. Izin bertanya, Dok, bagaimana tanda-tanda yang harus diwaspadai pada tai lalat dan apa yang dimaksud hemangioma pada anak, Dok? Kapan harus dilakukan tindakannya? Boleh langsung Ya. dijawab, Dok. Oke, terima kasih. Jadi kalau tai lalat seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau eh, benjolannya tai lalatnya ini membesar dengan cepat, kemudian yang awalnya bulat menjadi tepinya tidak beraturan, gitu kayak ada bergerigi gitu, atau kayak jadi pulau-pulau pulau gitu ya, itu juga merupakan tanda berubah menjadi kanker. Kemudian ada apa warnanya. Ya awalnya kalau Thailand kan hitam aja, kadang-kadang di tepinya ada coklatnya sedikit itu tidak apa-apa. Tapi begitu hitam, tapi di dalam tai lalatnya itu yang hitam itu ada pulau warna yang berbeda, belang-belang. Kalau orang Jawa itu belang ya, dia tidak satu warna di situ. Itu juga patut dicurigai mungkin ke payudara. Kemudian diameter ya tadi itu yang membesar, kemudian yang gampang luka. Jadi kalau Thailand itu meskipun nonjol itu jarang luka, jarang sekali luka ya. Kami tidak pernah kecuali kalau trauma besar yang itu merusak kulitnya ya Thailandnya ikut rusak. Tapi kalau trauma biasa itu biasanya enggak. Tapi kalau kanker itu rapuh, kelihatannya keras tapi rapuh, gampang rusak permukaannya, gampang luka atau berdarah. Kemudian kalau yang berikutnya tadi itu apa itu tadi kanker kulit hemangioma ya. Hemangioma itu kelainan pembuluh darah atau ada yang bilang ini tumor pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu biasanya kan tumbuhnya itu mesti ada saluran arteri ya, saluran masuknya, saluran keluarnya itu lancar gitu. Kalau hemangioma itu terbentuknya itu karena salurannya tidak terbentuk sempurna, sehingga kayak terisolir gitu. Masuknya ada feeding arterinya, keluarnya tidak lancar, karena bentuk anyaman-nyaman. Tapi ini jinak, kalau hemangioma itu jinak. Jadi kelainan pembuluh darah tapi sifatnya jinak. Sebagian besar bawaan kalau hemangiom. Tapi di teori ada 20% yang kalau hemangiom itu munculnya pada saat dewasa, itu salah satunya penyebabnya adalah trauma. Itu bisa. Jadi itu, tapi jinak. Emang yang kelihatan nonjol menakutkan tapi jinak. Gitu. Oke, thank you dokter untuk jawabannya. Berarti memang jinak ya. Dan terima kasih Mbak Aliatul untuk pertanyaannya. Kita lanjut tadi yang sempat ke skip dari Mas Fari dan Izzy Lampung. Boleh nih, di open mic-nya dari Izzy Lampung. Kayaknya kurang keras ya. Boleh dideketin lagi mungkin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Kustiarini dari Bandar Lampung. Saya menderita kanker payudara tahun 20 bulan 6 tahun 22 udah dioperasi. Terus lama tumbuh lagi terus di aku kemo 6 kali. Terus tumbuh lagi, di kemo lagi tahap 2 6 kali. Nah, itu masih tumbuh. Saya tindakan terakhir radioterapi, sinar. Nah, itu pertanyakan kira-kira bisa sembuh enggak gitu. Bisa. Ya, jadi kalau memang ada beberapa kanker itu kan memang beda-beda ya. Jadi kelihatannya sama-sama payudara, tapi ada tipe-tipenya yang berbeda.
Kemudian pengobatannya juga berbeda tergantung seperti saya katakan tadi tergantung stadiumnya juga. Kalau masih awal dengan operasi saja tambah obat yang diminum hormonal cukup. Nah ini selain kemo apa ada obat yang diminum tak Bu? Rutin tak Bu? Lagi kemo obat sama kemo sinar. Hmm, iya. Jadi eh, tetap ada meskipun ada misalkan kambuh penyebaran itu tetap ada kemungkinan untuk sembuhnya tetap ada karena seperti yang katakan dari awal bahwa pengobatan kanker payudara obat-obatnya itu berkembang terus. Jadi pada kalanya kemo yang pertama ini responnya kurang bagus diganti obat menjadi lebih bagus. Kemudian kalau muncul lagi nanti perlu diperiksa lagi kayak di biopsi lagi ini apakah yang tumbuh ini sama dengan yang dulu atau tidak gitu. Jadi yang penting harus harus semangat karena kemungkinan untuk kesembuhannya tetap tetap ada. Jadi mudah-mudahan. Jadi meskipun kalau misalkan orang ada yang bilang juga bahwa kalau kanker itu apa ya pengobatannya itu ya sekali didiagnosis kanker itu begitu selesai operasi kemo itu bukan akhir pengobatan, masih harus jalan terus karena ada bahkan obat untuk kanker payudara itu hormonal ya, si tamoxifen atau letrozol itu pengobatannya kan minumnya sampai 10 tahun gitu ya. Itu Mau tanya, kalau kanker-kanker gini pantangan makannya apa ya dok? untuk payudara. Pantang, iya, yang harus pantang apa? Tidak ada pantangan khusus, cuma kalau dilihat yang tipenya itu karena kan sebagian karena hormonal ya. Orang Indonesia itu banyak karena pengaruh hormon estrogen, nah estrogen reseptornya positif, bahan baku estrogen kan kolesterol, yang dikurangi kolesterolnya aja, sama makanan yang ada lemak-lemaknya gitu. Tapi kalau yang lainnya bebas, nggak apa-apa. Orang yang takut gula, katanya gula masih makan kanker, itu kalau gulanya itu nggak boleh tinggi pada orang diabetes. Kalau orang normal ya makan gula asal wajar, nggak apa-apa. Jadi malah apalagi kalau sedang kemo atau radiasi itu malah bisa dibilang nggak ada pantangan sama sekali supaya pas pelaksanaan itu eh, daya tahan tubuhnya bagus, itu harus nutrisinya cukup sehingga diberikan dosis obatnya itu bisa yang maksimal, tapi badannya tetap sehat. Jadi malah nggak boleh diet malah. Nanti kalau udah sembuh sudah sehat diet lagi nggak apa-apa. Dok, kan kalau saya itu sinar sama kemo itu HbA1 sering turun gitu loh dok, mata tensinya Jadi, itu gimana dok caranya? makan yang banyak, makan yang banyak. Kemudian kalau perlu diberi obat-obat tambah darah itu rutin. Kemudian obat-obat yang bisa meningkatkan darahnya kayak apa namanya BIT gitu juga perlu ditambahkan untuk produksi darah merahnya biar cukup. Kalau terpaksa sekali baru transfusi kalau terpaksa. Tapi biasanya kalau siklus kemonya itu yang sering paling rendah itu 2 minggu, hari ke-14 itu paling rendah. Nanti pelan-pelan akan naik lagi setelah 3 minggu waktunya kemo itu sudah mulai baik, mulai normal kadang-kadang. Meskipun normalnya itu tidak bisa normal yang betul-betul seperti di tabelnya laborat itu, jadi agak rendah, pokoknya di atas 10 itu sudah dianggap aman lah untuk melakukan kemo atau radiasi biasanya. Kalau radiasi kadang-kadang ada yang minta 11 gitu. Tapi biasanya 10 udah cukup sebenarnya. Tanya lagi dok, akhir-akhir ini ngapa ya dok tangan tangan sama kaki itu kayak sering kesemutan. Hmm. Ada obat tertentu untuk kanker payudara, obat minum kemo oral yang misalkan yang golongan kapasitabin ya kayak kayak Seloda atau Taseral atau Binekap itu bisa menimbulkan gitu keluhannya. Ada namanya hand foot syndrome. Itu bisa. Dok. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuma mengganggu, tapi sebenarnya nggak bahaya. Tapi ganggu kadang-kadang. Upaya yang bisa dilakukan ya selain minum vitamin saraf, kayak neurobion atau apa gitu, atau dikasih pelembab, dikasih hand body atau krim itu biar nggak kering. Gitu. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk tim RSP Lampung dan Ibu yang sudah bertanya tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini masih ada yang raise hand ya dok dari
RS Jakarta Sleepy. Mungkin boleh langsung open mic ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya, Dok. Ibu saya kan itu kanker serviks ya, udah meta paru. Jadi kemarin penanganan itu kemo 6 kali. Terus di paru-parunya itu masih 1,4 cm. Terus kemo lagi tuh 6 siklus ya, Dok. Jadi makin nambah jadi 1,9. Terus di kemo lagi 6 siklus lagi. Malah nambah jadi 2 cm sekarang, Dok. Jadi gimana itu, Dok ya? Ada nggak obat atau apa gitu biar bisa mengecil? Soalnya kalau di kemo nampaknya makin membesar. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi respon kemo itu ada yang complete respon. Kalau complete respon itu betul-betul hilang semuanya. Kemudian ada yang partial respon. Dia mengecil, pengecilannya sisanya ini kurang dari separuhnya. Jadi yang hilang lebih dari separuhnya itu namanya partial respon. Kemudian ada yang tidak respon. Dia mengecil tapi ngecilnya ini kurang dari setengahnya. Ada yang progresif disease itu yang membesar. Mungkin yang ini termasuk jenisnya yang progresif ya, makin besar ya. Biasanya penyebabnya itu karena sel kankernya dalam satu tumor itu tidak sama, heterogen. Jadi ada sebagian yang tipenya ini sensitif terhadap obat kemonya, ada sebagian kecil yang tidak sensitif. Kalau diberikan kemo yang mungkin yang pertama itu mengecil dia, tapi tidak hilang karena ada sebagian yang resisten atau tidak mempan. Ya bagian yang tidak mempan ini yang tumbuh, meskipun dikasih obat yang sama dia akan membesar terus. Sehingga biasanya kalau ada mulai responnya tidak ada atau stable gitu ya, nggak mengecil gitu, atau bahkan membesar, biasanya diganti obat kemonya. Bahkan kalau perlu dibiopsi lagi untuk melihat apakah ini tipenya berbeda sehingga perlu obatnya diganti atau ditambah obatnya lagi. Seperti itu. Ada nggak yang dioperasi gitu parunya tuh, Dok, untuk menghilangkan kankernya? Ada. Biasanya kalau misalkan masih sebatas di paru-parunya, apalagi lokasinya itu yang tidak berbahaya, gitu di pinggir ya, di tepi, itu biasanya bisa dioperasi. Satu lagi, Dok, ibu saya kan sekarang suka konsumsi itu obat tambah darah tuh, nggak apa-apa itu, Dok? Nggak apa-apa, Sejenis Sangobion gitu, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuma memang kadang-kadang kan Baiknya berapa berapa biasanya kali, Dok? itu kalau kalau misalkan untuk maintenance yang HB-nya tidak terlalu turun, mungkin sehari sekali cukup. Tapi kalau misalkan pas kemo kadang-kadang kan turunnya banyak ya, itu 2 hari sekali paling banyak. Sorry, 2 kali sehari. 2 hari sekali ya, Dok? 2 kali sehari kalau kalau turunnya nemen. Oh ya, oke lah, Dok. Udah, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu yang ada di RSP Jakarta Sleepy ya. Masya Allah, terima kasih banyak juga nih untuk dokter yang sudah menjawab semua pertanyaan dari pasien ataupun salah satu penerima manfaat di rumah singgah pasien Easy. Dan Vira mengucapkan terima kasih juga di sini untuk semua yang sudah hadir, terutama yang nobar juga ya dari RSP Easy Jakarta Sleepy, terus juga Salemba, terus juga di Jatinegara, dan RSP Lampung juga, dan beberapa penerima manfaat juga yang ada di luar daerah Jakarta ataupun daerah Lampung. Semoga ini juga ilmunya bermanfaat. Kita diberikan banyak keberkahan juga ya dari webinar hari ini. Dan khusus untuk dokter juga, terima kasih banyak udah sharing, Dok. Semoga ilmunya bermanfaat. Sehat-sehat terus untuk dokter. Dan juga banyak keberkahan untuk dokter dan juga keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok, hari ini kita tutup webinar hari ini dan kita baca hamdalah untuk webinar kita hari ini. Dan doa kafaratul majelis. Oke.
Dan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah hadir. Karena hari yang Sabtu juga, Vira mengucapkan banyak untuk istirahat. Jangan lupa dan selamat berlibur juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.